Cuman ceritanya gitu-gitu aja sih. Iya betul, yang kedua ini kurang sedih ya. Karena ya nggak pernah kena. Nggak pernah miskin maksudnya. Kan kalau orang roda kehidupan. Oh iya. Gua sama gedung. Oh. KKN itu kan dia kan 2 jam lebih kan, dan itu kan lebih parah lagi ya dari Kalau ini KKN ya, menurut wah, gua ya. sebenarnya dari cerita aja sampai selesai mau 8 teater. Nari aja terus. Ayo, gua tontonin nih maksud gua. Daripada lu pisah-pisah anjing, ya kan? Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Jadi gimana tadi audionya? Sampai mana ada? Full nggak ada? No way. Jadi ini adalah video yang ngebahas Agalain Menyala Pantiku yang tadi kita syuting sekitar 2 jam lah ya. Kita syuting udah lumayan lama. 4 menit. Waktu ini ternyata audionya nggak masuk ya. Ya udah biasa lah ya kalau misalkan yang megang. Nggak kaget lah gue. Nggak shock gitu. Gajinya jarang sih. Kadang-kadang kagak. Gimana kita syutingnya jarang gimana? Lu bangsat. Jadi ini adalah video pembahasan tentang Agalain Menyala Pantiku ya, yang sekarang kita per syuting ini udah 6,5 juta penonton. The best. Orang-orang bilang cair Bang Manu. Gua in house, jadi cairnya gua tuh ketaker. Lihat bajunya masih tinggal meninggal. Nah, masih baju-baju promo, baju-baju gratisan nih. Tapi ini menurutku bagus nih. Desainnya bagus. Ya nggak usah justifikasi lagi. Enggak, maksudnya ini Bonus aja. Nggak usah lu bayi-bayin perusahaan. Nah, ini kan ya, yang bikin kan istrinya Kristo. Iya, berkali-kali lu ngomong. Maksud gua selera dia bagus. Seleranya Ciunya itu bagus sih. Bukan imaginarinya, tapi istrinya Kristonya maksud gua. Spesifik. Ya biasa aja, orang baru satu, kecuali dia bikin clothing line. Tapi akhirnya dia bikin lagi buat Agalain. Ya, jadinya dia di hire sebagai bagus juga. Emang bakat sih. Lama-lama nih Paris Fashion Week nggak sih? Isinya merchandise film. Iya. Jadi 6,5 juta penonton dari film Agalain Menyala Pantiku. Prediksi berapa? Prediksi 20 juta? Enggak tahu dong sebenarnya kalau itu. Ya sebenarnya yang penting. Ini kalau 20 juta ngalahin Wukong nih. Black Meat Wukong nih. Emang berapa itu? Hah? Itu berapa Black Meat Wukong? Downloadnya? Black Meat Wukong 25 juta. Anjir 25 juta download. 25 juta download. Kali 600.000 tuh berarti ya. Kali 800.000. 800.000. Anjay. Well, liberal dikit. Liberal dikit. Oh anjay. Anjir liberal dikit tuh Liberal bahasa lo. Tapi sebetulnya kita masih bertahan. Kecil lu ngobrol sama Soekarno nih. Tapi kita balik ke Agalain Menyala Pantiku nih. Ya, boleh. 6,5 juta sampai tanggal 17. Prediksi, bertahan. prediksi berapa? Prediksi sebenarnya yang penting bisa sekarang tuh yang penting bisa ngalahin aja lah yang pertama. 10 juta. 9,1. 9,1 Ya, berarti. jadi 9,2 lah udah oke lah. Enggak, kalau ngeliat grafik ini lebih tinggi apa lebih rendah? Nggak bisa ditebak karena lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Cuman kita nggak bisa tebak karena ada Avatar. Kalau kita tahu Avatar tuh di 1-2 tuh Legend udah of Aang. bagus. Bukan, kalau itu yang botak. Enggak, bukan Korra juga. Korra tuh yang LSB tuh saya tahu tuh ending-endingnya. Lu tau nggak Legend of Korra? Nggak tahu. Jadi Avatar, ujung-ujungnya jadi lesbi dia. Gokil. Ya hak orang nggak sih orientasi? Iya, goks hebat. Iya. Iya kan? Bab. Iya kan? Boom. Mau gimana? Yoms. Jadi Avatar ini 1 sama 2 tuh laku banget tuh. Yang ketiga tuh makanya akan digadang-gadang laku juga. Avatar yang biru ya, bukan yang bisa ngendalin. Filmnya James Cameron juga sih. James Jadi, Cameron juga. Udah heran ya. Yang umurnya udah banyak juga kan. Siapa tahu ini film terakhir dia juga kan. Bisa jadi. Siapa tahu kan. MS tuh Titanic ya. Ya, James Cameron, Titanic ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke si Agalain Menyala Pantiku, dia ini cerita tentang ada 4 orang detektif yang menyamar di panti asuhan lagi. Kalau panti asuhan nggak perlu Nyamar dia ya. Iya juga ya. Dia kan jadi mentornya jadi mentor. Iya benar. Yang dia menyamar di panti pijit dan dia akan Lagi emang apa sih panti jompo? Jompo. Iya, panti jompo. Panti jompo untuk mencari pembunuh dari anak wali kota gitu jadinya. Pembunuh anak wali kota. Iya. Anak wali kotanya ini adalah. Iya, nggak bisa disebut karena spoiler kan. Tapi ya seperti yang Anda tahu ya, penonton movie ini kita pasti spoiler. Susah kalau nggak spoiler kayak gini. Iya, kita mah orangnya spoiler. Jadi kalau Orang cuma misalkan ngobrolin film. Kalau misalkan lu nggak mau di spoiler ya silakan tutup aja videonya, nonton dulu baru balik lagi sini lagi. Karena yang ngajarin anaknya itu adalah si Mario Cesar yang pernah podcast bareng kita juga. Iya, benar. Iya. Yang pernah masalah Rubicon itu ya. Ah, bukan itu Mario Dandi, Mas. Waduh, berat juga nih. Kayaknya dia lagi mau show off ada bininya gitu kayak, aku lucu nih, dar kurang ya. Malam telanjang nih. Aku udah lucu nih. Kalau nggak gitu kan sia-sia dong aku nih. Begitu nggak lucu ya telanjang sendiri.
Ya, kalau menurut tuh gimana dong? Lo kan udah nonton nih. Jangan dari gue dulu, dari lu dulu dah. Sebagai penonton agak lain menyala pantiku yang di bioskop sepi. Gue nonton sendiri. Ini pasti gue yakin mbak-mbaknya kesian nih. Mau cobek tiket Kayaknya pengen banget ketawa nih mas. Sampai sendiri nih mas. Iya. Sampai buru-buru nih maksud gue. Karena gue lari tuh, karena kan takut telat gue. Iya. Kan. Ini udah main mas filmnya, udah nggak apa-apa sih, udah yang sekarang. Oh, berarti lu aja masuk lah. lagi adegan apa? Adegan baru awal banget. Pukul-pukulan. Oh, ya, iya, yang oke. ada dobrak-dobrakan itulah. Oke. Jadi gue duduk di pinggir tuh sendiri juga. Oke. Sepi juga ya. Ya. Karena pada saat itu ditutup sama premiernya Lupa Daratan. Daratan. Jadi orang Ya. pada bingung ya. Yang kita jadi aktor itu kan? Ya udah biasa juga. Iya. Gua kan ada di 007 juga. Iya, udah jangan lama-lama karena kita besok harus reading. Oh iya. Iya benar. Lama-lamanya tuh kayak lama banget sih orang ngomong. Ayo. Ya, apa jadi gimana? kalau buat gua setelah menonton itu Hah? experience-nya adalah formulanya sama. Sama yang pertama. Sama yang pertama, dari keresahannya sama, fase konfliknya sama, endingnya pun sama. Nah, habis itu secara plot, menurut gue ini bukan plot yang fresh banget. Kalau menurut gue yang pertama fresh banget. Jadi penjaga taman hiburan, 4 orang tolol. Menurut gue itu seru. Tapi kalau 4 orang tolol ini di detektif, menurut gue ini udah pernah kejadian di film Korea. Nyamar itu ya, yang Nyamar, jadi apa, bikin ayam. restoran ayam. Iya. Jadi itu kan 4 sama-sama tolol tuh. Kayak nge-custom aja lah ya. Iya, jadinya. dan salah tangkap. Nah, menurut gua nggak tahu ini adalah objektifnya Bang Aco untuk bikin ini formulanya sama terus, atau memang nggak sengaja, tapi akhirnya jadi kalau di game tuh bahasanya redundant gitu. Iya. Kayak abis dari sini gua tahu begini, abis dari sini Di gua film juga ada di Nanda ya, sih. jadi akhirnya gue tuh cuma nyari lucunya doang, Iya, nggak peduli iya. sama plotnya. Sedangkan kan kemarin kita ngobrol ya, kalau ngomongin Warkop juga kita nggak nyari plotnya. Iya, benar. Tapi itu kan pas kita kecil. Dan yang lu bilang itu kemarin adalah yang meresahkan lu susah ketawa adalah karena gambarnya bagus. Iya, jadi nggak bisa nggak tahu ceritanya. Iya, gitu. jadi pengen tahu ceritanya karena gambarnya bagus kan ya. Saya juga udah punya otak. Iya. Dulu pas kecil kan ya lucu aja gitu. Kalau gitu kayak kita emang rencananya agak lain dikit mau pakai handycam aja. Jadi biar gambarnya jelek yang penting lucu. aja kan. Itu kan. Tapi kalau punchline menurut gua punchline di sini lebih ekstrim memang. Oh, jauh. Ini lebih ekstrim. Lebih rapet, lebih ekstrim dan ketawanya sampai menurut gua bisa sampai lompat sih. Ya benar. Tapi kalau cerita menurut gua ceritanya cukup buruk sih buat gua. Buat lu cukup buruk ya. Cukup buruk. Buat gua cukup buruk. Kalau misalkan dari Bang Acu sih katanya dia tuh mencoba untuk motivasinya selalu ekonomi karena yang paling dekat sama orang-orang di luar Miskin. sana adalah kemiskinan sebetulnya. Jadi ya mau nggak mau yang mendorong dia. Nah, kebetulan gue jadi gak relate juga tuh. Wus, karena apa tuh? Karena ya nggak pernah kena. Nggak pernah miskin maksudnya. Kan kalau orang roda kehidupan. Oh iya. Gua sama gedung. Oh, Gedung kehidupan. Jadi nggak muter dia dia. di atas aja gitu ya. Bercanda. Semua orang pernah miskin. Saya relate. takut didoain. Kan didoain. Jadi menurut gua ya itu, tapi intronya jadi terlalu sama kayak nggak Iya. seger gitu. Gua tuh lebih prefer kayak mungkin mereka berempat musuhan dulu atau mungkin nggak satu tempat tinggal, ketemu di tempat yang fresh gitu. Jadi jangan langsung berempat lagi gitu. Kalau dulu kan formulanya Warkop tuh selalu kadang yang dua kenalan dulu, satu Iya, musuhin. satu, iya. Satunya nggak kenal, duanya kerja bareng. Tapi kan yang gitu. lu nggak inget itu adalah itu Warkop keberapa? Yang lu nggak inget itu Gua kan. hampir nonton semua Warkop. Nah makanya mungkin ini karena baru yang kedua, jadi baru coba-coba kali gua rasa. Mungkin ya. Di ketiga, keempat, kelima, Tapi ada alasan kenapa formulanya semua sama sampai pacingnya pun sama, sampai konfliknya pun sama. Konfliknya apa yang sama? Ya menurut gua berantemnya Jegel sama Boris pada saat itu sama aja kayak Benedion berantem sama Oki. Oki. Oh iya, kayaknya emang cuma diganti. Jadi kayaknya sih menurut gua masih ada Berarti quote yang unquote. ketiga Battle Royale. gitu. Ada Irish Berempat Whip-nya. ya, berempat ya. Nggak, kalau dia sih lebih ke Bang Aco tuh lebih ke nulisnya fan serving juga kan. Dia juga pendengar podcast segala lain, jadi dia mencoba untuk siap film agak lain ada dimasukin jokes internal dari konflik mereka benernya gitu. Kayak Boris kan beneran dibikin cerai di situ kan. Padahal di hidupnya juga kan dia juga cerai juga kayak si apa namanya Bene misalnya sama bapaknya itu kan inside jokes mereka kan sebetulnya. Dan ternyata masih kena aja tuh ketika lagi premier dan lagi nonton tuh. Sama kayak yang film pertama tuh si Jegal Judi. Nah, yang pertama kan Jegal judi itu, utang segala macem. Terus si Boris jadi tentara. Yeah. Gitu. Jadi dia mencoba untuk masukin formula-formula internal jokes dan fan servingnya gitu loh.
Tapi kalau misalkan yang lu bilang agak redundant, emang gue agak setuju juga karena Ya harus setuju kan itu benar kenyataan. iya, Sebagai sinetfil itu. karena juga banyak yang bilang ya, selalu motifnya kenapa ekonomi gitu. Iya. Ya jawabannya adalah karena itu yang paling dekat sama orang-orang. Mungkin kalau misalkan dia sudah mengeraup keuntungan banyak di Agalen 2 ya. Jadi Agalen 3 bisa lebih main apa namanya? Maksud gua kalau mau lebih relate harusnya jangan agak lain judulnya. Tapi Agak miskin. Agak miskin. Nah, itu jadi langsung kena Bener itu. juga Iya ya. kan? Langsung kena itu. jadi yang ketiga ini kayaknya gue rasa juga Bang Aco bingung sih yang ketiga mau bikin apa ya. Karena kemarin ngobrol-ngobrol juga kayak ini apa ya? Ya, kalau formula diulang-ulang lagi sih, gue yakin pasti bosen sih lama-lama. Harusnya sih, tapi kayaknya juga selalu tertolong sama momentum dong. Yang pertama itu ketolong sama kita lagi piala dunia, lagi apa namanya? Pemilu dunia kalau tadi. Lagi pemilu, orang lagi kusut-kusutnya dengar demo dan kawan-kawannya. Nah, yang kedua ini dengan faktor ekonomi sekarang lagi kayak gimana, carut marut segala macem. Jumlah penonton lagi rendah, tiba-tiba Agalen datang dengan kasih hiburan yang lu kalau misalkan bayar ini pasti ketawa dah. Ngomongin ketawa, lu nggak usah bikin cerita kayak gimana, lu pasti ketawa. Orang-orang jadi rela beli film Agalayan daripada beberapa film yang mereka harus kuat mikir dulu gitu loh. Contoh. Misalnya Maling Kundang, Hilang tuh dia. agak hilang. Terus Ozora ini kadang-kadang kayaknya akan rame nih. Karena kan tentang Mario Dandi dan David Ozora itu kan. Tapi ternyata cuman pembukaan hari pertama cuman 20.000. Sumpah lu. Ojora. Iya. Ya jadi ya 20.000. dia paling undang end up-nya nggak nyampe 100.000. Udah turun juga. Di 50 something. Damn. Jadi emang kayaknya masyarakat Indonesia momentumnya lagi pengen butuh dihibur sih. Ya, Apalagi dengan kasus-kasus bencana-bencana yang ada di Sumatera gitu. Dan ada beberapa DM yang kayak DM ke Bang Benny ke siapa kayak Angkat balil dong bang. Dokumenter dong bang. Balil bang. Gak bisa juga dia. Gak bisa kalau gitu. Nggak, maksudnya kayak terima kasih udah bikin agak lain ya, kami baru selesai beres-beres banjir, kami mencoba untuk menghibur diri dengan nonton. Dan akhirnya kami benar-benar terhibur lah, katanya gitu. Jadi emang warga tuh lagi butuh hiburan banyak doh. Kalau disuruh mikir lagi kesel sih kayaknya sih memang mereka ya. Ya mungkin ya. Iya. Tapi kan gue masukannya nontonnya mikir-mikir. Iya. Lu otaknya nonton debat aja sih. Gua rasa sih kayaknya. Lagi dilematis tuh. Saya yang Damn. Gitu ya. Tapi menurut lo siapa MVP dari Agalayan 2 ini? Yang cewek. Si Bulinda. Oh pecah anjing. Menurut gua dia paling bau anjing. Lengket nih sampai ke langit-langit. Iya, gila anjing gua bilang. Gua bisa kepikiran ya. Sinting anjing. Dan itu gilanya adalah itu tuh bukan skrip. Itu bukan skrip. Adegan itu bukan skrip. Jadi skrip seutuhnya adalah ada 3 orang mau ngelamar, kepental terus. Tapi kayak dia merepet terus kayak Gemini ya kau itu tuh dia yang nambahin tuh. Itu yang pecah sih. Yang lengket ya, itu dia yang nambahin. Bau anjing itu dia yang nambahin juga tuh. The best itu. Gila sih. Itu gila banget. Gila banget. Enggak, maksud gua dia udah ada di skrip, udah ada bau anjingnya, tapi lengket sama itu semuanya dia improve sendiri. Lu sebenarnya juga bisa tuh begitu ya. Susah kalau gitu. Gua jadi Benny-nya bisa gua. Jadi bau anjingnya bisa gua. Tapi lucu banget sih itu paling pecah menurut gua. Yang lucunya adalah ketika katukan itu doh. Iya. Melawan kau. Yang gitu-gitu lucu banget sih. Itu nah, kan melawan kau. itu premier pada berdiri tepuk tangan gila. Lucu banget itu sumpah. Asli gila. Pecah itu. Itu sih terhibur banget sih gua. Terhibur memang. Iya. Ya, cuman ceritanya gitu-gitu aja sih. Menurut gua di terakhir itu juga kayaknya dicepetin. Yang mana? Ya kan yang langsung nuduh Ahok itu kayak Kuacim, Ahok. Oh iya Kuacim. Kenapa Ahok tiba-tiba? Tapi Ahok kan juga ditangkap juga. Kan udah lewat masanya. Oh iya, tapi kan kena tangkap juga dia. Nggak kebunuh. Iya. Tapi kan Ahok juga buru-buru itu tangkapnya. Iya kan? Iya, itu juga salah satu yang jadi bahan FGD juga sih, karena ketika itu yang bikin ceritanya wah ini jadi pur banget. Kenapa begitu ketemu hal itu Oki langsung buka wig, Iya, itu langsung aneh banget. ngelabrak itu sebenarnya aneh sih. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita mikir untuk ketawa doang, kayaknya itu jadi lupa orang-orang kadang-kadang. Karena dari review-review tuh bahkan orang malah ngemuji set panti jomponya gitu loh, terlalu serius katanya. Malah ngelupain hal-hal kayak gitu doh. Iya, Kayaknya bener-bener orang-orang yang bener-bener nyari yang berasa kayak ini ada miss nih, atau nggak bener-bener kayak lagi konsen banget, baru berasa ini kenapa dia cepet banget ngelabrak si Kuacim. Gue sih enggak ya. Iya, sebenarnya pas buka wig sih, buka wig langsung kaget sih Iya, sebenarnya. kenapa harus sampai buka wig gitu kan? Dan apa ya, maksud gue dengan durasi yang lama itu 2 jam ya.
Justru build up-nya jadi banyak dragging cuma buat nganterin komedinya buat gue. Tapi ceritanya nggak diprogres, ya kan? Lu berasa ada satu titik tuh stagnan tuh ceritanya, nggak kemana-mana tuh. Tiba-tiba udah dar aja gitu ya. Itu menurut gue bikin penulisannya jelek aja sih. Kalau misalnya gue pernah nonton film komedi Jim Carrey gitu, misalnya kayak Fun with Dick and Jane gitu misalnya. Itu progresnya jelas tuh, ya kan? Dari dia tendang-tendangan galon, mau coba ngerampok ternyata itu temennya gitu maksud gue. Tapi progresnya jelas, ada kayaknya, kenapa kayaknya terus tiba-tiba dia mau melakukan manuver terakhir. Ceritanya lucu gitu kondisinya. Tapi kalau ini lu kayak lihat sekumpulan orang stand up dikasih sebuah situasi, terus suruh ngelucu aja. Mungkin maksud lu ada beberapa komedi yang belum situasi komedi kali ya? Iya, kayak tiba-tiba aja gitu menurut gua. Tapi ya untuk sebuah film yang memang lagi dalam tahap kita lagi stres sih ya lucu-lucu aja. Mungkin nggak mikirin ceritanya. Tapi buat gua yang lagi nggak kenapa-napa, gua ya tetap lihat ceritanya. Dan buat gua jadi nggak make sense ya menurut gua. Padahal dari awal tuh udah cukup oke gitu, udah enak lah ceritanya. Sayangnya endingnya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan jadi kalau misalkan kebetulan gue tahu juga ya kan beberapa hal ya. Jadi harusnya itu tuh lebih panjang. Bahkan ada build up Benedion bersama Bu Ida juga sebetulnya. Dilekatin juga sama Bu Ida yang buta tuh. Cuman karena durasi jadi banyak yang terbuang, dipotong. Gitulah. Jadi kenapa dipotong? Alasannya karena ngejar durasi di bawah 2 jam. Kenapa mesti di bawah 2 jam? Biar ngejar 5 show sehari. Karena kalau misalkan kita jadi ngomongin 4 ya? Jadi 4 kalau misalkan dia ada 2 jam kayak misalnya si apa yang film nomor 2 sekarang? Siapa? Apa film nomor 2 KKN? KKN itu kan dia kan 2 jam lebih kan. Dan itu kan lebih parah lagi ya dari kalau KKN menurut gue sebenarnya dari cerita aja sampai selesai mau 8 teater. Nari aja terus. Ayo, gua tontonin nih maksud gua. Daripada lu pisah-pisah anjing, ya kan? Tonton seharian aja. Orang gua rasa juga nggak perlu tahu awalnya gimana. Yang penting mana Erikanya mana nih. Maksud gua. Emang enggak ada Erika, itu pabrik gula. Pabrik gula ya. Pabrik gula. Udah sampai bingung lah. Udah terlalu menyamaratakan lu. Yang mana KKN, yang mana pabrik, terserah deh. Semuanya aja magang maksud gua. Sialan, ceritanya burung mulu. Aduh. Tapi ya dia kan cuma dapat 4 show sehari. Jadi banyak juga yang bilang kayak KKN sebetulnya dengan angka 10 juta hebat. Karena dia cuma 4 show tapi dia bisa dapetin segitu banyak penonton. Ya, itu grassroots juga soalnya tuh. Iya. Buruh kan? Buruh. Iya. Bukan buruh dong. KKN magang. Pabrik mas, tuh pabrik mas. Itu pabrik. Ya Allah, masih. Sama masalah kisahnya. Maksud gua. Dan ini kenapa endingnya juga harus gali tanah lagi ya? Nah, gue nggak tahu deh. Kayaknya ada beberapa hal mungkin yang coba dipertahankan sama Bang Aco kali ya. Jadi endingnya gali tanah lagi ya. Wah, lama-lama kafling nih. Jadi klaster di ke-8. Dan formulanya sama ya. Kalau yang pertama kan dia pas mau kubur mayat, ternyata depannya kantor polisi. Ya, ini dia mau gali depannya masjid. Gitu. Jadi ada situasi. Ya sebetulnya template sih situasi jadinya ya. Jadi template nih. Jadi ceritanya jadi template ya. Tapi uniknya adalah ternyata banyak banget orang-orang yang tidak nonton Agaland 1 tapi nonton Agaland 2. Ya karena antologi juga kan. Kayaknya iya deh. Dan orang hype up yang pertama kali. Mungkin ya. Karena yang pertama memang secara angka tidak sebesar yang kedua nih. Ini Dan udah di Netflix juga yang pertama tuh. Iya, ini kedua sempat nyentuh hampir 700.000 penonton sehari dong. 690 something. Ini Warner sih beli mobil supercar nggak sih? McLaren nggak sih bos? Iya kan? Enggak sih, dia lagi pusing sama rumah barunya kayaknya jadi. Oh rumah barunya. Kita belum ada yang baru nih. Lebih pusing. Bahasa celana masih juga dari tahun lalu. Rumah baru lu pusingin kok. Ya, tapi ya kita juga sempat ngomong ke kita ya. Mereka juga sempat 7.300 penonton lah. 7.300 show per hari. Gila sih. Terbesar untuk film Indonesia. Catatannya adalah Avengers itu 8.000 paling gede di Indonesia. 8.000 show per hari, ini kita ada 7.300 show. Sekarang kita udah merajai lokal ini. Harusnya sih gitu ya. Dan beriringan juga sama kualitas mereka yang lama-lama nurun. Kita yang lama-lama bisa dibilang agak naik nih. Maksudnya si Marvel ini kan lama-lama turun kan kualitas mereka kan. Goblok aja itu. Iya, apalagi sekarang kan Netflix juga udah ngebeli Warner Bros segala macam juga jadi perkara. Ini nanti kita cerita di video yang berbeda dah. Tapi ya Agaland Menyala Pantai Kunti menurut tuh berapa ratingnya? Seorang Aldo detektif. Kalau saya lihat ini ya. Anjay. Itu kayak lu bukan kayak tukang kuamnya kalau kayak gitu jangan. Lu bukan detektif itu. Buat gua mungkin 7 mungkin ya. 7 ya. Iya. 7 ya. Average aja sih.
Iya. Gua expect more dari Bang Aco karena tiap gua nonton filmnya Bang Aco tuh kan lucu banget ya. Iya. Nah yang pertama tuh buat gua mah fresh banget. Gua cukup menyayangkan kenapa Bang Aco nulisnya jadi gini gitu. Mungkin yang ketiga lah, dia tidak akan mengecewakan lu di yang ketiga lah. Tapi kalau ciuman tuh menurut gua mah tepat sekali tuh Bang. Wah, Boleh itu. itu boleh itu Iya. sih meledak itu. Asli gua nonton preview pertama aja sampai Emang gila sih Jekyll itu. dan anjingnya itu ya si Bang Oki ya. Sebelum tag dia makan Indomie dulu. Indomie ayam bawang. Pantesan si Boris ngomong rasa Iya. apa Indomie ayam bawang. Iya, Wah, itu dia. Ini gua ngomong karena kita udah berapa minggu penayangan lah ya. Udah boleh lah harusnya Tapi menurut gua dibocorin. yang bagus adalah setup dan punchline-nya Fajar set boy. Fajar Set Boy. Jadi Fajar sudah di planting dari awal namanya Fajar ya kan. Gua ngeliatnya cringe Di mulai. ending karena lu tidak tahu Fajar Set Boy. Tahu gua baca. Tidak sedekat itu dengan Fajar Set Boy. Beda. Iya mungkin kan. Karena ini ya kita pernah preview nih, kasih lu tahu nih ya, kita pernah preview nobar sama orang-orang yang begitu pulang nobar semua Alphard berjejer di depan mallnya Plaza Senayan. Ada kan Fajar Set Boy? Nggak ada yang ketawa karena nggak tahu dia siapa Fajar Set Boy. Maksud gua cringe banget sih bro, stop karena, it bro. Karena lu nggak tahu dia sering begitu di podcast. Karena itu relate-nya karena orang-orang di luar sana tahu dia sering begitu di podcast. Dan ternyata lebih dari itu lucunya sebenarnya si Fajar tuh. Kenapa? Ya maksudnya secara keseluruhan dia. Oh iya. Emang sengaja setupnya begitu. Terus menurut gue yang bagus adalah beberapa plantingan. Lu yang bela-belain kayak- terus ya tadi gue liat nih. Ya kan memang. Ya kan memang. Gue netral di sini Tadi guys. kan gue mengiyakan lu juga. Maksudnya keburukan yang ada di pandangan lu ya gue mengiyakan juga. Kayak misalkan plantingan Bang Bene di awal udah bahas ayat Alkitab. Sehingga ketika dia jadi tausiah tuh Babi haram. pecah Pecah banget. banget. Itu kalau itu Karena pecah. dia bener-bener kasih kontras ya Kristen Iya. taat, tiba-tiba jadi Islam mentok. Dan ngomongin duit haram juga lagi. Iya, itu lucu banget Itu sih. lucu. Itu lucu banget. Hebat banget sih itu Bang Anco dalam komedi-komedi kayak gitu. Iya makanya kalau komedi mah jago banget, Iya. tapi mungkin penulisannya jadi mungkin yang ketiga ya akan ada mungkin ya misalkan Bang Anco nulis tapi bareng orang yang lebih jago dramanya gitu. Jadi ketika ngejahit drama dengan komedi itu kayak Iya. intens Kalau banget gitu. sedihnya kayaknya lebih dapet yang pertama tuh. Iya betul, yang kedua ini kurang sedih ya. Kurang sedih. Iya. Hidup juga udah pada sedih lah. Gue Iya, jadi nggak usah terlalu sedih-sedih amat lah ya. Gue juga lah yang sedih Iya. ya. Nah ini kan selera kampung nih, si Delet nih. Lu paling lucu komedi apa di Agak Lain 2? Yang meledak. Apa? Si bau anjing nggak ada lagi tuh lucu banget. Bau anjing Oh, ya. anjing lebih lucu daripada Anjing kaget banget gitu. Nice jadi. Nice ya. Bab. Keren. Cocok berarti kalau Iya. si Delet bilang lucu berarti ya mayoritas dari lu mah lucu pasti. Karena udah grassroots banget ya. Grassroots parah. Grassroots parah. Iya kan? Seleranya emang ada di situ-situ aja. Iya. Tapi buat gue ini film komedi yang nice lah untuk penutup akhir tahun. Iya. Dari Bang Ancor. Dan kayaknya juga akan bertahan sampai tahun depan sih gue rasa. Film gue sampai Januari. Mungkin ya Lebih malah. 11 juta lah berarti juga. Ya kalau itu sih amin-amin 11 aja. 15 juta lah ini. Amin-amin aja itu. Gila Tapi sih, kaya raya gak sih bos? iya, tapi yang bisa kaya raya lagi berikutnya adalah yang punya Sumobi, Do. Kenapa? Kenapa? Pecah kali bro. Bridgingnya bagus kan? Alek kalau mau bridging juga harus tips lah. Karena gue udah lihat nih Sumobi sekarang udah bisa dibeli di Astro. Oh akhirnya ya? Akhirnya udah bisa dibeli. Jadi buat yang nanya beli di mana bang? Beli di mana bang? Alfa nggak ada, Indomaret nggak ada. Ada sekarang Ada ada di di Astro Astro. Jadi silakan kalian pakai aplikasi Astronya, klik order Sumobi Karena tuh cepet itu beli di Astro. Iya, cepet banget. Bisa Ini 24 jam lagi? Enggak, jam 11 maksimal. Apa sih gue beli? Berapa ada? Gue beli keripik tempe 24 jam. Itu doang yang 24 jam itu doang. Sisanya enggak 24 jam dia. Karena punya Astro. Iya, yang nggak punya Astro langsung bisa 24 jam benar. Berarti ini sampai jam 11 malam. Iya, sampai 11 malam. Ya lu stok aja sore-sore jadi malam sambil nyemil-nyemil Sumobi itu mantap juga. Gue sebelum syuting ini makan 2 bungkus sampai agak capek nih sebenarnya. Itu lu gendut aja. Iya, itu lebih ke gendut dan rakus sih sebenarnya, bukan enak tapi Lu lebih gak ke gendut rakus. aja, lu bloated. Lu Ya, bloated. gitu aja lah ya. Mana video. skor dari lu? Apa? Skornya belum dari lu. Gak usah lah, skor dari gue bias pasti. Ya emang maunya ngasih berapa? Gue sih 8,5/10 lah. Ah, lebay kali kau nih. Wah, enggak lah. Gue Ini makanan dagangan kau aja nih. itu juga. Hmm. Tapi gue udah biasa dong. Gue setiap hari ketemu mereka jadi kayak ini nggak bisa gue nilai jelek lagi karena udah Berapa studio yang lu tonton?
Gua ada 50 kali gua nonton kayak gua rasa. Kan gua ingin reaksi kan soalnya kan. 50 kali ada gua nonton. Jadi udah bahal gua. Tapi lucu kok bang. Ya, lucu banget. Jadi dari gua 8,5 ya. Kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya juga, Bang, kapan nih merch movie keluar nih, merch center kayak gini, kami sudah selesaikan pembayaran. Jadi harusnya barangnya akan muncul di minggu depan harusnya. Coba liatin dong. Nih kayak gini nih. Nih. Nah, ini nih. Enggak, bukan bentuk baju lagi anjing. Apa? Bentuknya nggak baju lagi. Iya belum. Nih, anggap aja ini. Nah, ini ntar akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini di belakang apa di depan? Ini depan. Kalau di belakang nggak kelihatan. Orang jarang-jarang lihat juga. Kalau pakai outer juga nggak kelihatan lo. Lo mau di belakang aja ini. Tapi udah nyetak kan? Udah nyetak depan. Ya kan tinggal pakainya kebalik. Ide Jadi bagus. nyekek. Depannya nyekek. Ide bagus. Walau agak tolol sih. Ya, segitu aja ya. Jangan lupa follow. Karena kita akan ada konsep baru. Yaitu Apa sih kalau gua aja nggak tahu? konsep barunya adalah tidak ada lagi konten selain kita berdua. karena nggak gerak. Kemarin gua duduk sebelahnya si Topik anjing. Anjing kali, Bang. Habis lu syuting lagi naik lagi biasanya. Biasanya cuma 1.000 yang nonton. Tapi aneh juga tuh ya. Tapi ya udah sampai sini aja videonya bahas agrarian menyala Pantiku. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita, di TikTok juga, dan di YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan join membership. Karena membership ada banyak juga nih kategori-kategorinya. Silahkan ada cek aja sendiri ya. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.